Betul. Insyaallah. Kita agak sedikit lebih tengah dulu, Dok. Siap. Satu lagi pesannya adalah karena beliau ini juga adalah salah satu bagian representasi dari Stevia Truly, pendukung acara kita, sponsor acara kita. Oke. Jadi beliau juga mengajak, tadi saya sudah dapat informasi, salah satu hal yang disampaikan oleh beliau adalah mengajak sehat teman-teman dengan menghindari gula katanya. Ya, kan kita di bulan Ramadan makan manis-manis, kolak, Dok ya. Kan katanya berbukalah dengan yang manis. Nah loh, ntar dokter yang ngejelasin. Ini dokter udah senyum-senyum aja teman-teman sekalian. Teman-teman suka minuman manis? Suka? Siapa yang masih suka minuman manis? Mana? Suka apa suka banget? Suka banget. Suka banget. Apalagi sekarang di pinggir jalan banyak teh manis gitu pakai ya. gula. Iya. Boba ya. dan lain sebagainya. Nanti kalau pesan saya setelah kemarin ngobrol sama dokter, bertaubatlah teman-teman. Nanti dokter yang banyak cerita Oke, baik, kita langsung saja mendapatkan materi yang luar biasa dari dokter yang akan menghadirkan tentang pola makan sehat dan juga gaya hidup sehat. Silakan Dokter Miftahul Firdaus, spesialis neurologi. Silakan, Dok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Yai Shihab, para ulama, dokter sehat, terima kasih sekali kami diizinkan pada acara yang sangat baik ini, bisa ketemu dengan para kiai, para ulama, para santri, santriwati. Ini yang saya ingin beberapa tahun yang lalu, kapan kita bisa ketemu seperti ini? Ini yang seperti mimpi yang terwujud ya. Allahu Akbar ya. Sebenarnya saya nggak perlu jelaskan panjang lebar ini. Apa yang disampaikan kiai tadi sangat betul, ya. Sangat betul. Ya. Jadi dawuhnya kiai tadi hanya sekian tadi, itu semuanya ada di sini, insya Allah. Ya. Dan beliau sudah menjalankan, dan para santri kelihatannya juga sudah menjalankan. Tinggal mungkin nanti beberapa hal yang akan kami jelaskan, mudah-mudahan itu memberikan keyakinan kita bahwa puasa, kemudian atur pola makan, pola hidup yang sehat, itu akan memberikan keberkahan buat kita semua. Ya. Salah satu yang disampaikan, tentu kami sangat prihatin dengan para ustadz ulama yang kita cintai, walaupun mungkin mungkin waktunya, tetapi pola itu tidak bisa kita hindarkan bahwa ada pola sakit. Ya, ada pola sakit. Dan itu harus kita upayakan untuk tetap menjadi sehat sampai akhir hayat. Ya, karena kalau di medis itu menjadi bagian dari upaya untuk menjadi lebih baik. Jadi mohon maaf, ini gambarnya seperti ini sengaja. Jadi apa yang dilakukan para santri, jogging, lari, sepeda, itu bagian dari gaya hidup. Ya, salah satu upaya untuk kita menjadi sehat, sebenarnya tidak hanya sehat ya. Jadi kondisi kita ini ada 3 paling tidak. Satu adalah sakit, yang kedua sehat, yang satu lagi apa? Ada yang tahu? Adalah bugar. Bugar itu di atas, kalau bugar pasti tidak sakit. Nah, bugar itu di atas sehat. Jadi kalau santri bisa lari, bisa menghafal segala macam dengan baik, itu tidak bisa dalam keadaan sakit. Minimal harus sehat. Ya, syukur bisa mengerjakan di luar, misalnya kalau pelajar di luar belajarnya dia bisa mengerjakan sesuatu yang di luar itu, maka dia namanya adalah bugar. Tanpa ada kelelahan, ya, tanpa ada kelelahan. Ini yang kita takutkan. Dan banyak dari saudara-saudara kita yang mengalami gangguan ini. Dan ini
penyakit ini adalah yang paling banyak di Indonesia. Bahkan di dunia juga sama. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner itu hitungannya, izin Yai, itu menit. Kalau ada misalnya tadi sehat terus kemudian menit wassalam, biasanya dari jantung. Kalau masih ada waktu jam, itu biasanya stroke. Masih ada kelihatan nafasnya sebentar, itu. Yang sengsara lagi ini gagal ginjal. Naudzubillah min dzalik. Gagal ginjal. Kita harus keluarkan darah kita, masukkan mesin, masukkan lagi, dan itu prosesnya tidak sedikit, tidak pendek. Itu minimal 5 jam. Seminggu bisa 2 sampai 3 kali. Ya. Ada lagi yang terkait dengan pola hidup sehat ini, kanker. Bukan kantong kering, kanker beneran gitu, yang ada di mana-mana. Dan ini pengobatannya nggak mudah, tidak mudah. Kemudian biaya tadi yang menghabiskan segala macam yang kita punya. Bahkan negara harus nomboi semua. Ini, ya. Jadi ini yang kita harus gunakan. Dan juga termasuk ini gangguan mental, depresi segala macam meningkat akhir-akhir ini. Ya. Harus diwaspadai. Ini dari mana asalnya semuanya ini gitu. Kita runutkan gitu. Dulu nggak terlalu banyak, tapi sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit ini. Ini tadi ya. Sakit, sehat, bugar. Ya. Kalau santri bisa lari dari sini sampai pantai selatan ya. Pantai selatan. Mana? Wah, luar biasa itu. Ya. Sakit ini diawali oleh hidup yang tidak sehat. Hidup yang tidak sehat itu seperti apa? Nanti kami terangkan. Ya. Jadi untuk menjadi sakit itu ada prosesnya. Tidak, kalau bahasa Bojonegoro gitu, ujuk-ujuk sakit itu nggak ada. Pasti ada tanda-tanda yang kita abaikan. Sedini mungkin tanda-tanda itu kita obati, kita hilangkan, itu akan semakin baik. Kalau mobil gitu, ya jangan nyerempet. Kan nanti nyerempet, nubruk bisa dibenerin. Kalau tubuh kita nggak punya spare part, satu kali dikasih kesempatan itu untuk seumur hidup kita. Ada, misalnya kan bisa transplant gitu, tapi tidak semua orang bisa punya kesempatan itu. Ya. Dan yang asli itu lebih luar biasa, ya. Ini. Jadi perjalanan kita itu usia 0 sampai 20 tahun itu regenerasi sel-sel baru itu lebih banyak dari sel yang menua, sehingga kita tetap sehat. Mulai 20 sampai 30 itu sama. Yang sel yang diproduksi yang baru dengan sel yang mati itu sama. Nah, yang harus diwaspadai sejak umur 30 itu regenerasi sel itu lebih kecil dibanding degenerasinya atau ini. Sehingga normalnya adalah garis merah penuaan itu. Semakin menurun. Nah, sekarang bagaimana supaya kita mensiasati supaya garis biru tetap sehat, tetap bugar, waktunya dipanggil kita insyaallah husnul khotimah, kan gitu. Bukan waktunya kita panggil nunggunya di mana? Di rumah sakit, di bayang tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Mau sholat susah, mau ini susah segala macam. Jadi pentingnya itu
Ya. Sepakat ya. Jadi kita harus berupaya setelah umur 30 itu. Nah yang muda-muda ini bagaimana? Kalau mulai dari sekarang yang akan jauh lebih bagus. Ya enggak? Karena tidak mengalami suatu kondisi sakit kemudian kalau dosis sakit kan nggak bisa 100% kembali seperti sebelumnya. Kan itu. Nah, parameter, indikator kira-kira yang bisa membantu kita untuk waspada apa? Ada namanya yang kami pakai itu ada 7 parameter kondisi metabolik yang optimal. Yang pertama adalah lingkar pinggang. Untuk pria di bawah 90 cm, ya ini diukur sendiri-sendiri. Modalnya cuman kain meteran kain itu. Nah, yang ideal adalah setengah dari tinggi tubuh kita. Jadi kalau misalnya 170 dibagi 2. Kalau wanita 80 cm atau setengah dari tubuh kita. Sepakat ya? Kemudian yang kedua gula darah saat bangun pagi itu di bawah 100. Yang ketiga HbA1c itu di bawah 5,7. HbA1c itu menunjukkan tingginya gula darah kita di dalam darah. Jadi kalau gula darah ketemu dengan Hb terjadi tumbukan, terjadi glikasi, oksidasi, maka angka HbA1-nya akan naik. Jadi orang-orang yang diabetes pasti di atas ini. Ada yang 12, ada segala macam. Itu. Kemudian yang keempat adalah tekanan darah kita tidak melebihi 120/80. Kemudian yang kelima, trigliserid puasa kita harus di bawah 150. Kalau kita puasa, insya Allah di bawah ini pasti. Kalau yang rata-rata yang di komunitas kita itu sekitar 70-an. Ini menunjukkan bahwa kalau trigliserid puasa kita tinggi, kita masih pemakan karbo yang terlalu banyak. HDL puasa itu di bawah di atas 40 harusnya untuk pria, di atas 50 untuk wanita. HDL itu adalah penanda kolesterol yang baik. Jadi kalau ada kerusakan di pembuluh darah karena lompatan glukosa atau gula darah kita tinggi, maka dia hadir untuk menyelesaikan masalah. Nanti dirusak lagi oleh glukosa kita, oleh gula kita. Terus begitu. Sehingga apa? Terjadi kekakuan, terjadi penyempitan dari pembuluh darah kita. Dan yang nomor 7 ini yang berat. Kalau semuanya normal tapi kita sedang mengkonsumsi obat, itu tidak ideal. Ya, kalau kita belum bisa ya harus minum obat. Pilihannya 2, minum obat atau berupaya dengan pola hidup sehat untuk semuanya ini menjadi normal. Kalau masih belum bisa harus minum obat. Pilihannya. Nah, kalau ini dimulai dari sejak kecil, sejak muda, insya Allah tidak akan pernah terjadi namanya minum obat. Kiai tidak pernah lagi pilek batuk. Ya, apa yang dilakukan? Ya memang itu terjadi. Saat gula darah kita rendah, maka yang namanya bakteri, virus, kuman, jamur, itu dia tidak mendapatkan suplai makanannya. Sehingga tubuh kita itu tidak menjadi host yang baik. Ya. Karena kalau kuman, bakteri, virus itu hanya makan gula, tidak makan yang lain. Tapi kalau saat kita puasa, gula darah kita rendah, tubuh kita akan membuat namanya keton body, badan keton. Itu untuk bahan bakar kita, untuk sel-sel yang normal. Termasuk sel kanker yang hanya makan glukosa dok ya.
Jadi kanker tadi berkaitan dengan gula darah yang tinggi, salah satu pencegahannya, salah satu yang disarankan adalah puasa panjang untuk menghindari supaya sel-sel kanker itu mendapatkan makanan yang banyak. Itu. Ini aslinya dari Amerika. Kalau di sana lingkar perutnya 102, jangan diikuti ya. Karena berbeda ukurannya. Jadi urutannya begini, supaya kita aware. Kalau pola hidup kita sehat, berat badan kita normal, lingkar pinggang kita normal, lemak kita normal, kemudian semua indikator laboratorium normal, resiko untuk yang 4 penyakit besar tadi, 5 penyakit besar tadi, itu semakin kecil. Ya, akan menjadi stadium 1 bertambah kalau pola hidup kita tidak sehat. Ya, jadi stadium 1 menghindari penyakit-penyakit seperti ini. Kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke, gagal ginjal, sebagainya, ya. Stadium 1. Nah, kalau kita hanya pola hidup tidak sehat saja, tapi berat badan kita masih normal, semua laboratorium kita masih normal, itu stadium 1. Oke ya. Akan menjadi, kalau kita menjalankan pola hidup tidak sehat selama 5 sampai 10 tahun, maka akan masuk stadium 2. Hanya bermasalah di berat badan saja, lingkar perut, tanda pertama itu. Semua laboratorium akan masih normal. Tubuh kita masih bisa toleransi. Hanya semua makan yang masuk akan disimpan dalam bentuk lemak di bawah kulit, di dalam perut. Makanya tadi lingkar perut itu menjadi tanda pertama. Jadi overweight, obesitas, lingkar perut di atas 90 atau 80. Laboratoriumnya masih normal. Saya tenang, laboratorium saya masih normal. Enggak, kalau sudah overweight ini itu tanda pertama. Kalau 5 ini dibiarkan terus, pola hidup tidak sehat, berat badan tidak diturunkan, akan masuk ke stadium 3. Sebelum itu, overweight, obesitas ini angkanya di Indonesia tinggi, 1 dari 4, ya, masuk 10 besar. Jadi ini tinggal tunggu panennya, Ustaz Yai, tinggal tunggu waktunya. Nanti pasti akan panennya ya jantung koroner segala macam itu tadi. Jadi yang mulai agak melar harus segera bertobat. Kalau dibiarkan 5-10 tahun kemudian, apa yang terjadi? Belum sakit, tapi sudah mulai nih, tekanan darahnya naik, gula darahnya naik, dislipidemia, lemaknya begini, ininya begini, turun naik segala macam. Sudah ada tanda-tanda. Ya, semua labnya akan muncul tanda-tanda. Kalau sudah ada pola hidup tidak sehat, kemudian berat badan bermasalah, lingkar perut bermasalah, laboratorium apalagi bermasalah, maka apa yang akan terjadi? Ini tadi. Jadi serangan jantung, stroke, gagal ginjal, kanker itu bukan produk sekarang, tapi produk beberapa puluh tahun yang lalu. 15 sampai 30 tahun yang lalu. Panennya sekarang. Ya. Obesitas itu banyak referensi yang mengatakan tadi. Jadi
awal mulanya dari sini, hipertensi, diabetes, kolesterol, gagal ginjal ke sana. Oke. Jadi penyakit paling terbanyak di Indonesia. Oke. Duit habis untuk berobat. Oke. Jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa sakit itu diawali oleh pola hidup yang tidak sehat. Jadi para santri semuanya dan juga para pemirsa juga pasti sudah paham. Target kita adalah hidup sehat tanpa obat. Kalau belum bisa ya harus pakai obat. Tapi kalau kita dari muda, insya Allah kita berusaha. Bahkan dari beberapa teman-teman kita, pasien kita, dengan menerapkan kembali pola hidup sehat itu bisa lepas obat. Nah, ini buat para santri, ya. Jadi regenerasi sel ini yang disampaikan Yai tadi juga, ya. Satu adalah exercise, olahraga. Saya dengar olahraganya kuat banget. Ini dijaga terus sampai kapanpun. Ya. Alhamdulillah saya juga masih lari 10 kilo seminggu 2 kali atau 3 kali. Kalau long run ya bisa 21 kilo dengan usia segini. Ya, jadi ini menjadi motivasi dari teman-teman santri bahwa salah satunya kalau kita bisa menjaga itu, kita jauh lebih sehat. Ya. Pentingnya olahraga ini akan meningkatkan neuroplastisitas. Jadi kemampuan otak itu akan meningkat. Hafalannya insya Allah akan jauh lebih baik. Enak. Dengan olahraga itu. Yang kedua, tidurnya. Selesai hafalan, selesai ini segera tidur. Kalau di di buku-buku dibilang 7 sampai 8 jam. Tidur yang paling baik mungkin jam 9, jam 10 maksimum itu harus tidur. Jadi kalau sudah hafal, mendingan kalau kelelahan mendingan tidur, hafalannya besok pagi jam 3, jam 4 subuh hafalan, itu yang paling bagus. Ya. Kemudian kalau kita kurang tidur, itu akan merusak hafalan kita. Ya, tidurnya nggak nyenyak, terganggu segala macam, itu akan mengganggu dari daya memori kita. Termasuk apa yang kita makan. Ya, kalau masih yang suka yang merah, banyak makan karbohidrat, dia akan menurunkan daya kemampuan otak kita, termasuk gula yang tinggi. Ya. Sedangkan yang tadi dibilang fasting, intermittent fasting nomor 3 itu mengurangi kalori. Saya dengar Yai daharnya cuma 1 kali ya. Restriksi kalori. Nasinya juga sangat sedikit. Apalagi kalau di stop. Semua karbohidrat drop, hasilnya akan bagus lagi. Ada beberapa memang yang vitamin-vitamin yang untuk menaikkan itu. Tetapi intinya bahwa terlalu banyak karbohidrat, tinggi gula, yang manis, itu akan mempengaruhi kinerja otak kita. Kalau masih tetap ingin manis, cari pengganti yang 0 kalori. Nah ini masuk ya, stevia, dan ada beberapa pengganti dari pemanis. Kalau enggak perlu ya enggak usah keluar duit, karena setelah leher kita ke bawah itu enggak ada rasanya, semua sama, yang manis, yang pahit itu semua sama, enggak terasa lagi, ya.
Jadi makanan yang tidak perlu tidak usah kita makan. Kalau makanan itu memberi manfaat, kita makan. Kalau enggak usah. Ya. Gabungan ketiga-tiganya ini yang akan membuat kemampuan otak kita akan meningkat. Selain deres ya kalau istilahnya, membaca berulang-ulang. Ada memang yang 1 kali 2 kali langsung hafal, ada yang perlu 5 kali 10 kali, tidak apa-apa. Lakukan itu, karena itu nanti akan memperbesar kapasitas otak kita. Ya, semangat dan nggak boleh stres. Jalankan aja, lakukan aja dengan santai, dengan senang, dengan bahagia. Jadi penghafal Quran. Nggak boleh terbebani. Aduh, saya harus ngapalin lagi. Kapan selesainya? Jangan itu, karena itu nanti sama membuat kita stres. Kemampuan kita bukan naik, malah menurun. Sepakat ya? Ada beberapa pondok itu menerapkan sebelum masuk itu dia nggak boleh makan nasi untuk mendapatkan hafalan yang lancar dan mudah. Sejalan dengan ini apa yang dilakukan Yai, apa yang saya sampaikan, bahwa kemampuan otak kita akan meningkat dengan pola hidup yang sehat, termasuk stop gula, stop karbo. Ya. Nggak mau. Kenapa kita hidup sehat? Karena hidup sehat itu tidak perlu biaya, tidak perlu beli. Kita harus kita lakukan. Tidak ada produk yang dijual sebenarnya ya. Tadi kan kita nggak jualan produk kan? Ya. Mudah bisa dijalankan, murah, dan hasilnya luar biasa. Bahkan itu bisa menyehatkan yang darinya sakit menjadi sehat. Tadi Yai cerita beberapa tahun yang lalu sakit. Ya. Kemudian sekarang sangat sehat dengan pola hidup yang sehat. Ini luar biasa. Kita harus contoh panutan kita. Ya. Kita sebenarnya mudah ya. Contoh aja yang baik gitu kan. Next. Ini tadi. Jadi yang biru ini apa? 5 pilar ini yang di atas. Oke ya. 5 pilar itu ini. Puasa. Masuk kan? Apa yang sampaikan Yai kan? Puasa. Olahraga rutin dan teratur. Masuk. Kelola stres dengan bijak. Ya. Kalau di sini tadi ya sampaikan. Kalau udah di sini, fokus di sini, hafalin dengan senang hati. Insya Allah hasilnya jauh lebih bagus. Kemudian makanan yang sehat dan seimbang. Kalau kami sudah tidak makan karbo lagi, kurangi betul. Karena itu jauh lebih bagus dibanding beberapa cara-cara diet yang ada. Kemudian tidur cukup dan berkualitas. Jadi hanya 5 saja. Dan ini sebenarnya tidak terlalu sulit, kita bisa jalankan. Godaannya memang banyak, terutama yang manis. Ya. Tidak hanya yang di pinggir jalan ya. Pokoknya semua yang manis yang ada itu bikin godaan. Ini. Jadi puasa ini kan kebiasaan kita dari nenek moyang kita. Tetapi yang dapat hadiah Nobel itu orang Jepang. Puasa 16 jam. Karena puasa 16 jam itu akan sel-sel kita yang rusak, yang akan berkembang menjadi kanker dan segalanya akan dimakan oleh tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita saat puasa itu melakukan bersih-bersih desa, bersih-bersih tubuh kita, detox gitu ya. Orang Jepang yang dapat hadiah Nobel. Yang melakukan puasa yang paling banyak siapa? Muslim kita. Ya. Ini 16 sampai 23 jam.
saat kita puasa, kita tidak lagi menggunakan glikogen, tidak menggunakan jadi glukosa, tetapi memakai badan keton namanya, ketogenesis, keton. Meningkatkan fungsi puasa itu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita sudah tidak pernah lagi namanya batuk pilek. Ya. Detok, tadi kan Yai bilang detok, ada. Apoptosis itu tadi sel-sel yang rusak, yang menua akan diganti dengan sel-sel yang muda. Termasuk ini anti aging. Jadi kelihatan lebih muda lagi, gitu ya. Tidak perlu obat awet muda, ya. Manfaatnya mengurangi penyakit inflamasi. Inflamasi yang tadi, yang di atas tadi 4-5 itu. Lututnya sakit, jalannya udah ini segala macam, itu inflamasi. Mengendalikan gula, triglycerid, kolesterol, kemudian meningkatkan metabolisme tubuh kita, kemudian juga hormon-hormon pertumbuhan untuk anak-anak segala macam. Ya. Sangat banyak manfaatnya puasa. Sel-sel baru otak, regenerasi sel, memperpanjang usia sel. Ya, jadi puasa itu melindungi penyakit Alzheimer itu gampang lupa. Nah, kalau ingatkan lagi bahwa kalau yang penghafal ini memorinya punya besar di sini. Semakin kita latih dia akan semakin besar. Ya, kalau yang kita latih otot kita, ototnya besar, otaknya juga untuk latihan besar. Tapi kalau memorinya yang dilatih, ya memorinya yang besar gitu. Ya, bukan terus kita menghafal Quran terus otot kita jadi besar, enggak. Tetap otak memori kita yang menjadi besar. Dan anti kanker. Ya. Sepakat ya. Jadi banyak manfaatnya puasa. Yang sampaikan Yai tadi bahwa bulan puasa adalah bulan terapi, bulan sehat, menghapus semua dosa, semuanya ada, kesehatan ada juga manfaatnya. Ya. Sekarang moving, ya. Kalau lihat wajah-wajahnya kan seger-seger nih, kecuali yang ngantuk ya. Berarti kurang tidur kalau ngantuk itu. Ya, bukan kurang olahraga. Oke. Jadi ini penting juga untuk tadi kan yang gambar yang awal kan kita sudah sampaikan. Menjadi fit dan bugar, oke ya. Memperbesar massa otot, kemudian menghindari resistensi insulin, diabetes, mengurangi stres, ya. Di sini bosan segala macam, obatnya apa? Olahraga, ya, menurunkan stres kita. Belajar nanti jadi lebih baik lagi. Menyehatkan jantung, ada anti kanker juga, ya. Ini anti kanker nih, ya, gambarannya. Oke ya. Ini jangka panjangnya, kalau kita olahraga, itu namanya sel-sel otak kita, gliogenesis, jadi akan terregenerasi dengan baik. Neurogenesis sama neuron kita. Sinaptogenesis, sel-sel sambungan saraf kita jadi baik. Termasuk angiogenesis, pembuluh-pembuluh darah kita tetap baik. Jangka panjangnya, peningkatan daya otak kita, fungsi otak kita, itu olahraga. Jangan tinggalkan olahraga kapanpun, ya. Selama kita masih bisa bergerak. Salah satu kemewahan yang diberikan ke kita adalah saat kita masih bisa berjalan, saat masih bisa berolahraga, masih bisa lari. Pernah nggak tidak membayangkan bahwa tiba-tiba tangannya stroke, tidak bisa bergerak? Suatu saat saya pernah merawat pasien stroke separuh, udah 3 hari nggak bergerak, nggak bisa digerakkan, gini aja nggak bisa, hanya ini aja. Kemudian hari ketiga, keempat itu dia bisa begini. Syukurnya minta ampun, terima kasihnya minta ampun. Terima kasih dokter, tangan saya sudah bergerak begini. Padahal baru begini loh. Nah, kita kemarin bisa jalan, bisa lari, bisa ngapa-ngapain semuanya. Pernah nggak rasa terima kasih kepada Allah itu kita
syukurin. Nggak pernah kan? Ya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, terima kasih dokter gitu. Ya, padahal sembuh sendiri gitu nih. Itu ya. Jadi kesehatan ini luar biasa. Nikmat yang tidak terkira itu kesehatan. Oke. Ya. Relaxing. Manajemen stres. Ya. Ini kalau kita stres semua terkait di sebelah kanan. Tapi kalau kita terlalu rileks, tidur segala macam, ya akan berpengaruh ke jantung, ke usus, ke liver, semuanya terpengaruh. Nah, ini penerapan bagaimana? Penerapannya adalah saat apapun, saat kita berfungsi sebagai siswa, santri, bekerja, apapun, kita harus jalani ini dengan senang hati. Ya enggak? Menjadi santri di sini adalah hal yang luar biasa. Jangan pinginnya, aduh nanti gimana, ya enggak konsentrasi kan gitu. Manfaatkan usia yang masih muda ini dengan sangat baik. Ya, jangan terlena dengan yang tidak bermanfaat. Lakukan dengan baik, lakukan dengan senang hati. Insya Allah hasilnya akan luar biasa. Ini adalah manajemen stres. Dibantu dengan olahraga, dengan puasa tadi, semuanya itu akan membantu. Ditambah dengan niat yang tinggi. Ini harus seimbang. Kita diajarkan kalau kita stres itu dari bangun pagi sampai menjelang sore, malam itu kalau kita bisa rileks. Syukur walaupun kita ada beban menghafalan segala macam, lakukan dengan senang hati. Ya. Makan. Ini udah sampaikan Yai, ya. Banyak cara nih. Namanya diet itu banyak cara. Ada Atkins, ketogenik, vegan, paleo, makan mentah, intermittent fasting, Mediterania, seimbang, diet lama. Semua ini low karbo, rendah karbohidrat. Kecuali rendah lemak nomor 10. Itu nasinya karbohidratnya 80%. Ya, jadi makannya apa? Nasi, lauknya kerupuk, ote-ote atau ote apa ya? Bakwan, dadar jagung, semuanya karbohidrat semua. Enggak ada ikannya. Ada Pak Dokter, ikannya apa? Ikannya ikan tempe, ikan tahu, ikan kerupuk, ikan-ikanan semua. Ya. Jadi ini jadi masalah. Ya. Stunting yang digaung-gaungkan itu juga masalahnya karena terlalu banyak karbohidrat. Diet umum adalah 60-70, proteinnya 25-30, lemaknya sedikit. Saya sudah banyak menjalani namanya diet ini, ya ada bermacam-macam. Diet yang rendah karbonya adalah 5-10%. Itu memberikan dampak yang luar biasa. Selain menjaga kita tetap sehat, itu ada efek pengobatannya. Diabetes, hipertensi, segala macam itu semua bisa hilang. Ya. Kalau untuk pengobatan yang paling bagus adalah 2-5%. Lebih cenderung ke hewani. Jadi rendah karbohidrat itu merubah metabolisme glukosa menjadi lemak yang digunakan. Sel-sel tubuh memakai keton body namanya. Nah, keton body itu bisa masuk ke dalam otak dan juga sistem mitokondria. Tadi yang sampaikan bahwa sel-sel yang terinfeksi jamur segala macam, dia tidak akan mendapatkan makanan. Jadi sistemnya itu akan membuat kita jauh lebih kuat, lebih sehat. Gambarnya seperti ini, mohon maaf ya. Jadi kalau gula darah kita tinggi, seperti yang sebelah kanan, wajah sebelah kanan. Tapi kalau kita hidup sehat, gula darah kita rendah,
kita yang sebelah kiri. Ya. Nanti dibandingkan, ada teman seangkatan kita itu kalau sudah seperti saya, itu kelihatan mana yang sehat, mana yang tidak. Ya. Itu gambarnya seperti ini, terbelah. Ya. Ini saking apa namanya? Ada temen pengen sehat, kita kasih tahu, dia nggak percaya, dia pasang alat selama 14 hari, setiap apa yang dimakan dilihat gulanya. Nasi yang seperti kita biasa makan, nasi, lauk, teh manis, gula darah dari sekitar 80 melonjak menjadi 221. Kemudian insulin kita bekerja, masuk, keluarkan insulin. Kemudian beberapa jam kemudian dia akan turun, warna merah itu menjadi 68, di bawah 80. Jadi setelah makan kayak gini, naik, turun lagi. 2-3 jam kemudian gula darah itu kan targetnya di bawah 120 kalau setelah makan. Sehingga kalau dia sampai ambles seperti itu, maka yang terjadi apa? Rasa lapar lagi, pengen makan lagi. Semakin tinggi, semakin ngedrop, anjlok begini, ya pengen makan terus. Ya. Akhirnya apa? Nggak pernah berhenti tuh, ngemil terus, ngemil, karena ini gitu. Selain tadi, jadi glucose spike itu yang melompat itu terjadi menjadikan pemicu kerusakan dari pembuluh darah kita. Nah, idenya bagaimana supaya gula darah kita tetap stabil. Kita coba lagi, makanan apa lagi? Mie ayam dan es teh tawar sama, hampir 200. Ya. Berikutnya ini apa nih? Gorengan, tepung, sama loh ya. 185. Ini saking tidak percayanya kita omongin, dia ngecek sendiri gitu. Sekarang kita coba ini. Tes menu. Daging, putih telur, sedikit sayur. Dari 4 itu sekali 20, 4 kali 18, sekitar 80 ke 4,7, di bawah 100. Jadi tidak ada lompatan glukosa yang di bawah. Jadi sepanjang hari datar. Jadi mengurangi risiko terjadi kerusakan dari pembuluh darah kita. Jadi ini yang kami jalankan dari komunitas itu untuk supaya sehat. Intermittent fasting relatif datar karena makanannya tadi tidak lompat. Dan lebih datar terus. Makanya kalau Yai walaupun gula darahnya seperti ini, ngeladeni apa ya, sparing partner dengan siswa mau berapa saja ayo gitu. Ini kuncinya. Jadi tidak akan loyo. Ini puasa Senin Kemis ya. Bagus, tidak ada lompatan-lompatan yang ini roti-roti yang dicoba, roti-roti yang memang bukan dari karbohidrat. Dari 4,8 ya. Sama. Ternyata es kelapa muda juga ada kenaikan, lumayan. Jadi karena manis ya. Kacang almond bagus. Dari 4,4 nggak akan naik. Jadi ini bisa buat cemilan. Ya. Terus kalau buah itu yang bagus adalah alpukat. Selebihnya nanti terbatas. Nah, tidur ini
kalau kita, jadi ada banyak masalah dengan tidur. Jadi sampai orang itu sakitnya apa? Sakitnya tidur, nggak bisa tidur. Jadi sakit. Ini kan mana-mana. Gangguan kecemasan, semuanya nih, gangguan emosi segala macam. Akhirnya jatuhnya ke fisik juga. Jadi kalau misalnya nggak bisa tidur hanya 2-3 jam atau sama teman nggak tidur, itu harus diterapi juga. Nah, tadi ya, relaxing, feeding itu seperti ngerem supaya sistem stres kita tidak overdrive, tidak berkelanjutan. Sedangkan saat kita puasa, olahraga, berpikir, hafalan itu adalah ngegas. Kapan? Yang penting itu kapan ngegas, kapan ngerem, kan gitu. Bukan saatnya ngerem kita ngegas ya nabrak, kan itu. Yang penting itu yang harus diatur. Kapan ngerem, kapan ngegas. Ngegasnya itu adalah bangun pagi sampai sore saja kalau bisa. Isya selesai. Ini saran saya aja nih. Kemudian diganti relaxing, makan malam yang yang membuat kita menjadi relax. Kemudian saat tidur itu kalau komputer, kalau HP itu ngeriset supaya optimum. Setelah di reset optimum kan ya. Jadi nggak lemot lagi. Sama tidur itu kalau baik, cukup dan kualitasnya baik, maka bangun tidur tandanya kita bagus adalah seger badannya. Hafalan mudah masuk. Nah, ini ya. Ini. Jadi puasa itu skip skip breakfast, skip sarapan. Jadi kalau kita misalnya makan terakhir jam 8, jam 7, jam 8 malam atau jam 5 sampai jam 5 itu 12. Sehingga kita melewatkan makan siang. Itu lebih dari 16 jam. Kalau Yai sudah 24 jam, hampir 22 jam ya. Jadi itu sama seperti ini. Berpikir, moving, segala macam aktivitas itu di pagi sampai siang. Karena itu kortisol kita lagi naik. Kemudian menjelang sore dia akan turun. Diganti dengan hormon melatonin, hormon tidur. Fungsinya tidur itu adalah ini, repair body. Jam 9 ke atas, jam 10 ke atas. Jadi sel tadi yang kita detok, sel-sel yang kita rusak, kita makan sendiri apoptosis, kemudian malam kita akan nyusun baru, sel-sel baru. Masuk bengkel tubuh kita. Kasih waktu tubuh kita untuk masuk bengkel. Termasuk repair psikologis mental kita. Yang tadi kalau kurang tidur segala macam jadi bermasalah dengan psikis kita. Jadi ini dalam seharian kita. Ikuti ini, ya. Nggak usah buru-buru pengen hafal semua, nggak usah. Sesuaikan kemampuannya. Jalani dengan senang hati. Insya Allah hasilnya akan jauh lebih bagus. Ini dapat fire ini, ya. Jadi ada tantangan efek tubuh skip gula 1 bulan. Itu katanya ini semua bisa mengurangi depresi, kecemasan, menurunkan risiko diabetes, kulit yang baik, kesehatan usus, peningkatan energi, mengurangi risiko kanker, mengurangi peradangan, sakit-sakit yang karena tadi, yang 4 besar tadi. Bahkan beberapa pasien itu mendapatkan manfaat kurang dari 1 minggu. Saya sendiri sebagai dokter agak heran. Ternyata efeknya sangat luar biasa. Puasa, low karbo, olahraga, relax, dan tidur. Mungkin itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa
Bapak Ibu semuanya, para santri, Yai mendapatkan Ya, manfaat. Masya Allah. Dok, Siap. berarti ini intinya ini ya stop nasi gitu ya. Siap, Yai. Jadi adik-adik ini nanti akan menjadi kebijakan pesantren. Nasi hanya diberikan, nggak ada nasi, nggak ada teh manis. Loh, tenanan ini. Ya saya baru ngerasain ini dok ya, baru ngerasain. Ya kalau kepingin manis, ini ada stevia truly ini. Saya udah nyoba, enak ini anunya. Memang beda dengan stevia yang lain, nggak pahit dan betul-betul manis. Manisnya ada pengganti gula. Ya, tapi yang memang ini adik-adik sekalian, sejak saya itu ikut tai chi-nya Pak Hari dengan pernafasan dan tenang itu, memang cenderung makan itu nasi cuma siang tok, dan itu tanpa dipaksa. Sampai saya itu khawatir waktu itu sama Pak Hari, ada perubahan dalam tubuh saya kok makannya nggak banyak, nanti jangan-jangan saya nanti sakit. Enggak, saat itu memang tambah sehat gitu. Ini tapi saya aktivitas panjang loh. Kalau anak-anak latihan sama anak-anak itu kadang-kadang mulai jam 9 sampai jam 12 nggak berhenti. Itu namanya apa, gobyok keringat luar biasa. Penting minum air putih. Dan saya coba, alhamdulillah saya udah 10 tahun ya, hampir 10 tahun ini. Itu makan ya seadanya. Dan sekarang udah cenderung hampir nggak mau nasi sebenarnya. Cuma dikasih orang gitu, jadi malah nasi. Tapi udah nggak mau. Tapi itu bisa kenyang. Tadi loh catatannya tadi itu tanpa nasi, tapi dagingnya 6 on. Gimana ya, santri ya? Jadi pesantren siap menyediakan daging lebih banyak ya? Iya. Oke. Nah ini, jadi tanpa nasi bukan nggak kenyang, kenyang. Sayur yang banyak tadi, high protein tadi ya dok ya. Nah, ini mungkin hal yang mungkin akan saya punya ide gagasan ke depan dok. Justru yang akan kita undang, kita ada jaringan pesantren, 200 pesantren se-Indonesia ini, malah tukang dapurnya, kokinya yang kita undang. Siap. Jadi biar nanti masaknya udah santri udah kasih masak yang sehat. Masya Allah. Ini saya usul dok, ya. Saya usul itu insya Allah kepada teman-teman. Jadi tenang, jangan khawatir. Tanpa nasi dan es teh, tetap Anda dapat yang manis pakai stevia ini, ya. Stevia truly ini. Cukup 1 tetes. Terus satu yang gelas, kedua, 1 tetes. tetap kenyang. Antum bisa tetap 2 piring, 3 piring nanti ya. Dengan cara minum sayur, makan sayuran dan nanti porsinya. Mungkin nanti nanti gulanya waktu buka puasa, teh manisnya semuanya pakai stevia. Nah, ini nanti teman-teman ini kalau nanti sahur atau terutama pas buka itu ya, pakai stevia ini. Stevia ini udah lama saya ingin mencari produk yang terbaik dari teman-teman dan sampai ke dokter Muhammad Hudzaifah, dok. Alhamdulillah beliau dapat ini, saya baru pakai ini. Saya bukan promosi, baru dapat dan saya pakai memang enak. Ya, itu insya Allah. Baik. Monggo. Masya Allah. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak ya, Kiai. luar biasa ya. Dan juga dok, Masya Allah dok. Ya. Ini ternyata kita perlu banyak istighfar ya. Karena begitu banyak kesalahan-kesalahan kita, Kang Purwa. Dokter tadi menjelaskan bahwa ternyata kita karbo itu memang low karbo, low sugar ya dok ya. Karbonya sedikit, sugarnya sedikit. Dan bukan hanya itu, tadi juga ada apa? Gaya hidup. Nah, gaya hidup juga tadi perlu kita relax, sleeping. Itu juga perlu diatur. Dok, ya. ini berkaitan dengan Ramadan. Kita langsung ke teknis saja, sedikit saja, dok. Bukakan apa menu yang kira-kira tepat untuk buka dan sahur yang mudah ditemukan oleh kita semua yang ada di ruangan ini, dok. Ya, ada yang punya ide sahurnya kira-kira mau apa? Apa? Adik-adik apa? Ada yang punya ide? Bapak, apa Pak? Yang punya ide saya akan berikan stevia truly. Ayo, siapa yang mau Ayo. ngasih ide? Ini harganya lumayan loh stevia truly itu ya. Ayo 100.000 ya? 100.000 ya kalau nggak salah ya. Kira-kira sahur sehat seperti apa? Ya, Siapa yang ayo, bisa? Acungkan tangan. Itu coba Bisa, Kang Purwa, silakan Kang Purwa. Oke. Boleh berdiri? Sebutkan namanya siapa? Namanya siapa? Kelas berapa? Apa idenya untuk sahur yang sehat? Badannya bagus loh Kang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Makmur, kelas 3. Siap. Toilet di mana? Toilet di bawah ada. Jadi menurut saya salah satu
menu untuk sahur yang proper buat setiap hari, apalagi buat besok Ramadan Iya. itu pakai kurma. Kurma, oke. Kurma dan air putih. Kurma dan air putih, oke. Kita dengarin dulu Pak Dokter ya. Ada yang lain? Raihan, Nah, ada yang lain nggak? Oke. Ada Raihan ini lebih ke irit atau prihatin ya. Ada yang lain? Itu kurma waktu buka disimpan. Oke. Ya buat sahur kan lumayan. Bapak di belakang boleh ya? Oke, Bapak di belakang. Kang Purwa Silakan. silakan. Izin Bapak. Oke. Saya izin ke Apa belakang. kira-kira menu Iya. sahur Apakah yang ini pas? sehat? Apakah ini menu prihatin dan juga irit? Nah, kita lihat. Bapak Dan kalau approval dokter baru kita berikan hadiahnya ya. Oke. Nama saya Abu Bakrin. Ya. Abu Bakrin. Abu Ya. Bakar. Menu sahur yang biasa kami lakukan, yang saya rasakan sehat alami tanpa obat sampai sekarang, alhamdulillah usia saya 54 tahun Alhamdulillah. tanpa obat, belum pernah suntik, belum pernah obat. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu ternyata menu saya kurma, daging, sama buah-buahan dan air hangat. Kurma, daging, buah-buahan, buah-buahan, Air hangat. Nasi sedikit. Kalau ada nasi. Nasinya sedikit. Nasinya sama Karena kurma. kalau terlalu banyak nanti juga bermasalah. Iya. Karena di pagi siang hari juga. Ternyata pada saat kita konsumsi Baik. nasi yang banyak pun Iya. itu tidak membuat kita di siang hari itu Lebih nggak kuat. merasa ya lebih kuat. Kang Dan Purwa, juga Kang Ya. Purwa boleh coba cek lingkar pinggangnya Oke, apakah Bapak. 100 Bapak gini Pak. fresh. Ya. Kemudian kebetulan kita produksi Baik. dan setiap saat saya punya kurma dan juga kebetulan saya produksi nanam saca inci ada 2 hektar dan Iya. kebetulan menurut lab kemudian kita labkan ya. Masya Dan Allah. itu kandungan omega 369-nya itu 17 kali lipat ikan salmon. Oh, Setiap Masya. hari kami konsumsi itu. Masya Siap. Allah, Masya Oke. Allah. Baik, Ya terima Allah. kasih. Dok, Ya. gimana dok? Bapak Ya. terima kasih Pak. Versinya banyak ya. Versinya Tapi banyak. kalau versi saya itu sahur terbaik adalah tidak sahur. Iya. Ini versi dokter. Tapi kan sunnah dok. Gimana dok menurut Jadi dokter? minum air putih saja kalau saya. Minum air putih Jadi saja. hampir 22 jam baru. Ya. Ternyata lebih prihatin daripada sahabat kita ya. Dokter, iya. Ini idenya adalah pengiritan sekaligus sehat itu ya. Tapi dok gimana dok? Kan kita perlu tenaga Ya. untuk siang hari. Apakah air itu mencukupi dok? Itu tergantung tujuan kita. Oke. Tapi prinsipnya kalau kita itu bagaimana Ya. saat kita apakah itu sahur, apakah itu buka, apakah itu jangan sampai gula darah kita melonjak. Oke. Jadi Ya. kalau di komunitas kita itu gula yang masuk, karbohidrat yang masuk itu dibatasi hanya 50 gram Iya. Kalau kurma berapa gram dok? ya. Berapa? Kurma gimana dok? Kurma kalau nggak terlalu banyak mungkin masih bisa. Masih boleh ya? Tetapi kalau saran saya yang kedua itu untuk sahur itu usahakan tanpa karbohidrat. Tanpa Jadi itu karbohidrat ya? Oke. Tanpa karbo. Siap. Jadi itu akan membuat kita efek proses pencernaannya itu akan lebih lama dan itu membuat kita tidak mudah lapar. Oke. Masya Jadi Allah. misalnya gampang aja telur 3, 2 atau berapa. Telur boleh dok ya? Telur karena protein. Ya. Oke. Mau diceplok, mau digodok, mau diapain terserah. Oke. Tanpa Ya. karbohidrat. Kemudian juga untuk sore sama. Ya. Untuk manis katakanlah tetap mau kurma tetapi harus dibatasin. Kalau mau manis lagi pakai penggantinya. Iya. Kalau enggak usah. Saya biasanya gini dok, minum air putih sambil ngaca biar manis. Oke, jawaban dokter adalah air putih ya. Ternyata dokter itu lebih prihatin daripada kita. Jadi saya ingin memilih yang prihatin untuk mendapatkan hadiah ini ya. Oh, Oke. oke. Dari Stevia Truly ya. Terima kasih barakallah ya. Alhamdulillah. Itu perlu dikasih tahu cara pakai. Jangan terlalu banyak ya. Satu tetes satu aja. tetes. Satu gelas, tetes satu aja. tetes. Jangan langsung semua diminum ya. Kalau masih belum manis lihat sebelahnya ya. Jangan ditambah tetesannya.
Yang unik dari stevia truly ini adalah teman-teman sekalian, itu 1 tetes saja udah manis, maksimal 4 tetes, tapi di atas 4 tetes rasanya manis sama seperti 4 tetes. Jadi nggak akan lebih manis daripada, kalau mau semuanya juga bisa, tapi 4 tetes manisnya sama dengan semuanya. Jadi ini unik sekali ya stevia truly ini. Dok, Siap. sebagai closing statement untuk kesempatan saat ini karena waktunya, apa yang menjadi closing statement dokter untuk kita semua bisa biar menjaga kesehatan di bulan Ramadan, dok? Silakan. Iya, ini untuk para sesepuh maupun yang apalagi yang masih muda, preventif itu jauh lebih bagus. Mulai dari sekarang. Dari 5 pilar tadi, yang terbiasa kita adalah puasa. Manfaatnya sangat banyak. Tinggal nambahi, kurangi, kalau bisa stop karbohidratnya. Perbanyak protein, lemaknya. Atur lagi tidurnya, diatur kapan bisa tidur, kapan aktivitas. Jangan lupa olahraga. Jadi 5 pilar ini yang penting. Itu yang akan membuat kita insya Allah sehat, bugar sepanjang masa. Baik. Tidak perlu biaya, mudah, murah, lakukan mulai sekarang. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan hubungi kami. Oke, baik. Terima kasih dokter, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, matur suwun dok, alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat semula.